Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 358. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Hati Aditya tiba-tiba tenggelam. Leo selalu sangat tenang. Jika dia begitu cemas, sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Saya baru saja menyiksa bos klub biru putih, dan sesuatu terjadi lagi. Apa yang bisa terjadi? Apa yang salah? Aditya bertanya dengan suara yang dalam. Sesuatu terjadi pada adikmu, Leo berkata pada Aditya dengan cemas. Ini, ada desas-desus di benak Aditya. Dia benar-benar takut akan sesuatu. Dalam 2 hari terakhir, dia takut sesuatu akan terjadi pada saudara perempuannya. Jadi dia meminta Leo untuk mengirim seseorang untuk melindungi saudara perempuannya. Mengapa sesuatu terjadi lagi? Apa yang terjadi dengan adikku? Aditya bertanya dengan cemas. Mari kita bertemu dan berbicara. Saya di gerbang Universitas Manado, kata Leo. Aku akan segera ke sana, kata Aditya, menutup telepon dan langsung pergi ke Universitas Manado. Sepanjang perjalanan, Aditya mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat, berharap dia bisa terbang ke Universitas Manado dalam waktu singkat. Sesampainya di depan Universitas Manado, Aditya melihat Leo dan belasan anak buahnya berdiri di sana menunggu dengan cemas. Aditya keluar dari mobil dan pergi. Leo segera memimpin orang-orang untuk menyambutnya, dan melihat wajah Leo serius. Ketika dia melihat ke arah Aditya, Leo merasa sangat malu. Dia gagal melindungi April dan gagal mendapatkan kepercayaan besar Aditya. Tuan Aditya, Leo menunduk, merasa sangat bersalah. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan adikku? Aditya bertanya pada Leo. Tadi pagi, aku mengirimkan 2 bawahan yang cakap untuk melindungi adikmu. Mereka telah menjaga adikmu sejak dia tiba di sekolah. Tapi barusan, kaki mereka patah. Dikirim ke rumah sakit. Ketika Leo mengatakan ini, dia mengertakkan gigi karena marah. Dan kemudian berkata, aku membawa orang ke sini setelah mendengar beritanya. Adikmu tidak lagi di sekolah. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Setelah mendengarkan kata-kata Leo, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kedua orang yang dikirim Leo mengalami patah kaki, dan saudara perempuannya hilang lagi. April sangat baik. Dia tidak boleh bolos sekolah dan pergi keluar. Mungkin saja dia dibawa pergi oleh seseorang dan dia tidak bisa menahan diri. Siapa yang membawa pergi April? Aditya memikirkannya. Dan dia langsung memikirkan Martin. Martin selalu berkomplot melawan April. Meskipun dia telah memberinya pelajaran yang berat, kemungkinan besar dia masih akan menyerang April. Memikirkan hal ini, Aditya dengan cepat masuk ke sekolah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penjaga keamanan di pintu hendak menghentikan Aditya, tetapi dia didorong oleh Aditya. Ketika penjaga keamanan melihat ekspresi Aditya begitu buruk dan ada sekelompok besar orang di belakangnya, penjaga keamanan tidak berani menghentikannya lagi. Leo dan anak buahnya mengikuti Aditya ke sekolah. Aditya datang ke sekolah untuk menemui April dan mengetahui di mana kelas April. Jadi dia langsung pergi ke gedung pengajaran. Begitu dia berjalan ke lantai 2, Aditya mendengar tawa jahat seorang anak laki-laki di puncak tangga. Hei, Guru Hengki. April dalam masalah kali ini. Tuan Martin pasti akan membawanya setelah dia sampai. Haha. Ya, April. Perempuan jalang kecil. Mengandalkan kakaknya untuk mendukungnya. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat melihatku pagi ini. Sialan. Beraninya kamu tidak menganggapku serius. Membuatnya cemburu. Kali ini setelah dia disakiti oleh Tuan Martin. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk kembali ke sekolah. Guru Hengki tertawa gembira, terkikik. Tidakkah kamu lihat pagi ini? Menyeretnya seperti. Dia juga memiliki 2 pengawal di belakangnya, yang membuatnya begitu hebat.
Seorang gadis terkikik dan mengerutkan bibirnya. Membawa 2 pengawal tidak ada gunanya. Bukankah kakimu dipatahkan oleh anak buah Tuan Martin? Kedua pengawal itu semuanya ada di rumah sakit sialan itu. Anak laki-laki itu mendengus. Oke, jangan katakan itu di sini. Tidak baik jika siswa lain mendengarnya. Kalian berdua harus segera kembali ke kelas. Dosen Hengki merendahkan suaranya dan berkata, Aditya dapat mendengar percakapan ketiga orang ini dengan jelas. Laki-laki itu adalah Yonix. Dan perempuan itu adalah pacar Yonix, Bertin. Aditya merasa seperti rumput liar tumbuh di dalam hatinya. Dia benar-benar marah. Setelah mendengar percakapan antara ketiga orang ini, Aditya sangat marah. Bisa dibayangkan, tidak mudah bagi adikku untuk bersekolah di sekolah ini. Dan persis seperti dugaanku. Memang Martin yang melakukannya. Saat ini, Aditya berjalan mengitari sudut tangga dengan wajah muram dan tiba di depan Hengki dan yang lainnya. Kamu. Sekilas dosen Hengki mengenali Aditya dan sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke lantai. Bagaimana dia bisa membayangkan Aditya tiba-tiba muncul di hadapannya? Dan itu muncul saat ini. Apa yang mereka katakan tadi mungkin telah didengar oleh Aditya. Bertin dan Yonix juga kaget. Hati mereka tenggelam begitu dalam hingga hampir kencing. Aditya menamparkan wajah mereka dengan sol sepatunya. Wajah mereka masih bengkak dan semuanya memiliki efek psikologis. Aditya, dosen Hengki tergagap dan terlalu takut untuk berbicara. Aditya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan ketiga sampah ini. Jadi dia segera menjambak rambut dosen Hengki. Di mana adikku? Aditya bertanya. Aku tidak tahu. Hengki berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu juga tidak tahu? Aditya berteriak pada Yonix dan menjambak rambut anak itu. Tidak, aku tidak tahu. Yonix gemetar dan menjawab. Dari manakah senyum bangga tadi? Ledakan. Aditya menendang perut Yonix dengan keras. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa adikku dibawa pergi oleh Martin? Sekarang kamu bilang kamu tidak tahu. Aditya berkata dengan marah. Yonix sangat kesakitan hingga dia tidak tahan. Dia ditendang dan celananya basah. Dia duduk di tanah dan berkeringat kesakitan. Ya. April dibawa pergi oleh Martin. Jawab Yonix. Di mana dia membawa April? Aditya bertanya. Lalu menendang dagu Yonix. Tendangannya sangat keras sehingga Yonix tidak dapat berbicara meskipun dia ingin berbicara. Dan rahangnya terkilir oleh tendangan tersebut. Ketika Aditya melihat Yonix tidak bisa berkata-kata, dia menatap Hengki dan berteriak, katakan. Wajah Hengki menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat bahwa Aditya sepertinya ingin membunuh seseorang sekarang. Tuan Aditya, saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Jika tidak, saya akan memberikan nomor telepon Martin. Dan Anda dapat meneleponnya dan bertanya, Martin berkata dengan gemetar. Aditya mengertakkan gigi. Mengeluarkan ponselnya, dan menelepon April terlebih dahulu. Telepon dimatikan. Aditya merasakan hawa dingin di hatinya dan menjadi lebih khawatir. Aditya menelepon Martin sesuai dengan nomor ponsel yang diberikan oleh Hengki. Hei, siapa kamu? Suara Martin terdengar dari ujung telepon yang lain. Sialan, kemana kamu membawa adikku? Aditya bertanya dengan tajam. Martin tertegun selama beberapa detik, lalu tertawa. Hahaha, ternyata itu Aditya. Kamu sangat pintar. Kamu benar-benar mendapatkan nomor ponselku. Martin tersenyum puas. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala adikku, aku akan mencabut semua rambut di tubuhmu. Aditya dengan tegas memperingatkan Martin. Haha, siapa yang kamu coba takuti? Martin tertawa dengan marah, bersambung.